Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi PKM Bidang Penerapan Teknologi atau PKMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmarida, NIM 1947140002, kelas C19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi, NIM 1947141032. Karakteristik PKMT. PKMT merupakan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan suatu karya teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, kelompok tani, industri kecil, dan lain-lain. Produk dapat berupa prototipe, model, peralatan, proses, perangkat lunak, sistem, atau jasa. PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra, karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan yang diprioritaskan mitra. Dasar teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia, bukan dicari melalui penelitian dalam program. Perbedaan PKMP dan PKMT. PKMP merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan pengembangan dan teori yang dilaksanakan dengan pengumpulan data. Pada PKMP, pemecahan masalah belum ada, dan itu yang harus dicari. PKMP dapat menghasilkan teknologi baru. PKMT menciptakan suatu karya teknologi. Pada PKMT, tidak ada lagi penelitian karena teknologi sudah tersedia. Sistematika penyusunan proposal PKMT. Yang pertama, judul program, kemudian latar belakang masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat tujuan program, dan yang kelima luaran yang diharapkan. Yang keenam, kegunaan program, yang ketujuh tinjauan pustaka, yang kedelapan metodologi pelaksanaan program, yang kesembilan jadwal kegiatan program, dan yang ke-10 nama dan biodata ketua serta anggota kelompok, serta yang ke-11 nama dan biodata dosen pendamping, biaya, daftar pustaka, serta lampiran. 1. Judul PKMT. Judul dibuat ringkas tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ada kreativitas baru dan original di bidang teknologi, meliputi modifikasi, penyempurnaan, pengembangan, dan contoh judul PKMT. 1. Teknologi proses. Pengembalian kualitas air melalui pemanfaatan bonggol pisang dan daun ketapang di saluran-saluran air yang tercemar amonia dan hidrogen sulfida. 2. Sistem informasi, piranti lunak atau software. Pembuatan software tata cara pembagian harta waris dalam Islam atau ilmu faraid. Contoh yang kedua, penerapan GIS atau Geographical Information System berbasis web untuk memantau penyebaran penyakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga, prototipe. Contohnya, pembuatan prototipe alat pengiring rumput laut berbasis tenaga surya hybrid system portable. Dan yang kedua, kunci pintu digital dengan sistem keamanan berbasis SMS. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi penjelasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting, dan perlu dilakukan dalam kaitannya dengan mitra pengguna. Kemudian, mengungkap state of art teknologi yang ada sekarang, dan yang ketiga, mengungkap teknologi yang akan dikembangkan. 3. Perumusan masalah. Memuat intisari dari latar belakang masalah, dirumuskan dalam beberapa kalimat tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah. Biasanya, dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan kata-kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. 4. Tujuan program. Tujuan program memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan PMT dan nyatakan secara tepat, jelas, dan ringkas. Poin kelima, luaran yang diharapkan. Pertama, nyatakan secara jelas luaran yang diharapkan. Kedua, luaran bisa berupa prototipe, alat atau mesin, software,
teknologi, proses, model, desain, dan lain-lain. Poin ke-6, kegunaan program. Kegunaan atau manfaat program memuat hal-hal yang akan dicapai bila kegiatan PKM ini berhasil. Poin 7, tinjauan pustaka. Pertama, memuat uraian sistematis tentang hal-hal teknologi yang dapat oleh kegiatan terdahulu dan yang akan hubungannya dengan kegiatan yang akan dilakukan. 2. Hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. 3. Faktor-faktor yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. 4. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama, akhir, dan ke-8. Metode pelaksanaan program mengandung uraian tentang 1. Bahan atau materi. 2. Alat yang dipakai. 3. Tahap pelaksanaan program atau prosedur. 4. Sertakan gambar desain yang akan dihasilkan. Poin ke-9, jadwal kegiatan program. Dalam jadwal kegiatan harus ditunjukkan: pertama, tahap-tahap sesuai dengan metode pelaksanaan program. 2. Rincian kegiatan pada setiap tahap. 3. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. 4. Jadwal kegiatan dapat disajikan dalam bentuk matriks. Poin ke-10, nama dan biodata ketua dan anggota kelompok. Pertama, ketua pelaksanaan kegiatan. A. Nama lengkap. B. NIM. C. Fakultas atau program studi. D. Perguruan tinggi. E. Waktu untuk kegiatan PKM. Kedua, anggota pelaksanaan, rincian seperti butiran pertama. Poin ke-11, nama dan biodata dosen pembimbing. 1. Nama lengkap dan gelar. 2. Golongan pangkat dan NIP. 3. Jabatan fungsional. 4. Jabatan struktural. 5. Fakultas atau program studi. 6. Perguruan tinggi. 7. Bidang keahlian. 8. Waktu untuk kegiatan PKM. Poin ke-12, biaya. Berikan rincian biaya PKM baik yang didanai Depdiknas maksimal 10 juta maupun pihak lain dengan mencakup pada metode pelaksanaan program. 2. Rekapitulasi biaya yang terdiri atas A. Bahan habis pakai. B. Peralatan penunjang PKM. C. Perjalanan. D. Lain-lain. 3. Rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas peruntutannya. 4. Honorarium bagi tim pelaksanaan maupun dosen berdampingan tidak diperkenankan. Poin ke-13, daftar pustaka. 1. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk pada tubuh tulisan. Kedua, formasi perunjakan pustaka mengikuti cara Harvard dan cara Vancouver. 3. Untuk setiap pustaka yang ditunjukkan dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan. Poin 14, lampiran. 1. Daftar riwayat hidup ketua dan anggota pelaksana. Kedua, gambaran teknologi yang akan diterapkembangkan. Ketiga, surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari pengusaha kecil, koperasi atau kelompok tani untuk PKMT, PKMK, PKMM. 4. Dana detail lokasi pengusaha kecil atau mitra kerja untuk PKMT, PKMK, PKMM. 5. Hal-hal lain yang dianggap perlu. Adapun tips agar proposal lolos seleksi. Pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Ketiga, ada benang merah atau judul, latar belakang,
perumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi pelaksanaan program, dan target luaran. 4. Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. 5. Terlihat adanya bekerja sama tim yang baik kalau bisa dirincikan dalam proposal. 6. Adanya kesesuaian biaya dan target luaran kalau bisa biaya dirinci secara detail. Memilih metode pelaksanaan program yang tepat dalam PKMT. Pertama, prosedur desain atau perencanaan, sertakan pertimbangan atau alasan pemilihan bahan atau komponen. Kedua, proses pembuatan karya teknologi. Ketiga, prosedur kalibrasi, kalau ada. 4. Prosedur uji coba karya teknologi dan atau uji coba produk.